Gejala yang muncul dari infeksi BA4 dan BA5 mungkin akan serupa dengan gejala varian Delta. Menurut epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengacu pada data di negara lain seperti Portugal, pasien COVID-19 dengan infeksi subvarian Omicron BA4 dan BA5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap bersemangat dan pastikan teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat. Nah, teman-teman semuanya, ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman selalu mengupdate ya informasi-informasi terkini. Seperti biasa, kita akan update informasi terbaru terkait dengan vaksin, bukan vaksin, tapi virus ya. Virus corona yang katanya sudah ada varian baru ya, BA4 dan BA5. Ini Omicron yang mungkin sudah mulai meresahkan masyarakat dan sudah mulai masuk ke Indonesia ya. Nah, ada pertanyaan, apakah memang dibutuhkan suntikan dosis keempat? Setelah kemarin ke pertama, kedua, ditambah booster lagi, suntik lagi yang keempat. Nah, ini pertanyaan yang juga ada yang membingungkan ya di masyarakat. Nah, bagaimana kondisi dan apa sebenarnya penyebab dari peningkatan kasus COVID-19 yang mulai menanjak ini? Nah, apakah perlu ada suntikan keempat? Yuk kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, subvarian virus Omicron BA4 dan BA5 kini telah menjadi kekhawatiran baru. Kedua jenis subvarian virus ini diduga menjadi biang kerok naiknya kasus COVID di sejumlah negara karena penularan yang cepat. Omicron B4 dan BA5 yang telah masuk Indonesia meskipun belum jadi kasus dominan. Berdasarkan hasil studi awal, subvarian Omicron BA4 dan BA5 ini mengadopsi karakteristik varian Omicron awal dan Delta. Pada orang yang belum pernah terkena COVID-19 atau belum divaksinasi COVID-19, gejala yang muncul dari infeksi BA4 dan BA5 mungkin akan serupa dengan gejala varian Delta. Menurut epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengacu pada data di negara lain seperti Portugal, pasien COVID-19 dengan infeksi subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang belum divaksinasi COVID-19, dosis lengkap mengalami gejala yang hampir mirip dengan varian Delta, salah satunya kehilangan kemampuan mencium bau dan anosmia. Imbas masuknya subvarian Omicron BA4 dan BA5, Indonesia kini kembali diterpa lonjakan kasus COVID-19. Lantas, perlukah masyarakat buru-buru diberi vaksin COVID-19 dosis keempat menyusul suntikan booster? Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Alexander Ginting memaparkan vaksinasi COVID-19 memang terbukti efektif menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Ia mengacu pada kondisi COVID-19 di 2022 yang lebih baik dibandingkan 2021. Tidak lain berkat adanya imunitas di masyarakat dari 2 dosis vaksin COVID-19. Sudah terbukti bahwa vaksin dosis 1 dan 2 itu bisa menurunkan kasus. Kita lihat dibandingkan 2001, 2022 relatif lebih baik. Kemudian setelah itu kita menyelesaikan vaksinasi kedua. Ternyata juga imunitas seropositif lebih tinggi. Namun begitu pihaknya tidak memikirkan pemberian vaksin COVID-19 dosis keempat dulu. Saat ini pasalnya cakupan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga pun masih terbatas di Indonesia. Memang kalau dilihat sekarang booster vaksinasi yang ketiga memang baru 5 dari 3 provinsi yang baru 30%. Artinya Bali lebih kurang 50%. Kemudian DKI Jakarta hampir 50%, Riau sekitar 44%. Kemudian Yogyakarta ataupun di Jawa lebih kurang di atas 35%. Ini menjadi PR kita bersama. Kita tidak berpikir dulu yang vaksinasi keempat. Kita berpikir dulu bagaimana menyelesaikan vaksinasi ketiga, khususnya di Jawa, Bali, dan beberapa provinsi di luar Bali. Tapi penanganan kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Alexander Ginting juga menyatakan bahwa mereka vaksinasi melengkapi penerapan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan dalam penanganan COVID tetap dilakukan. Bahkan vaksinasi juga terbukti menurunkan tingkat kasus di 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian adanya booster atau vaksinasi dosis ketiga juga membantu dalam peningkatan modal imunitas masyarakat.
Jadi sekali lagi, ini PR bersama. Kita nggak berpikir dulu untuk vaksinasi dosis keempat. Kita berpikir bagaimana vaksin ketiga khususnya di Jawa dan Bali dan beberapa provinsi di luar Jawa Bali itu bisa dilaksanakan. Semoga bisa terus menjadi upaya yang terbaik. Ya, itu dari teman-teman semuanya udah kita simak terkait dengan vaksin dosis keempat setelah booster. Memang ternyata memang belum diperlukan ya, karena dosis ketiga aja ternyata banyak juga yang belum. Artinya booster itu masih banyak warga Indonesia yang belum menerima booster. Artinya nggak perlu buru-buru untuk melakukan suntikan dosis keempat. Tetapi tetap kita harus waspada bahwa memang varian baru dari Omicron yaitu BA4 dan BA5 ini memang sudah mulai masuk ke Indonesia. Yang inilah yang menjadi biang kerok atau penyebab dari peningkatan COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semuanya dalam kondisi yang baik-baik, dan kita pastikan teman-teman tetap dan jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap harus kita lakukan meskipun masker di ruang publik sudah boleh dilepas ya. Nah, itu aja teman-teman semuanya. Harapannya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tetap semangat. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.